Alat dan bahan yang diperlukan adalah pisau, wadah bertutup, alat pengaduk, wadah untuk melarutkan aktivator atau EM4, sampah organik sisa dapur bisa dari sisa sayuran, buah atau cangkang telur, lalu tanah, aktivatornya atau EM4, air, serta gula. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong atau mencacah sampah menjadi ukuran yang lebih kecil agar proses pengomposan dapat berlangsung semakin cepat. Setelah itu, campurkan sampah yang telah dipotong menjadi ukuran lebih kecil dengan tanah dan aduk hingga merata hingga semua bagian sampah tercampur oleh tanah. Lalu untuk aktivatornya, larutkan EM4 dengan air. 3 tutup botol EM4 dilarutkan dengan 3 liter air dan ditambah dengan 2 sendok makan gula. Fungsi EM4 adalah untuk mempercepat proses fermentasi dan dekomposisi pada pengomposan. Lalu, tuangkan larutan EM4 ke bahan kompos, yaitu sampah organik dan tanah yang telah disatukan, lalu aduk rata. Masukkanlah tanah dan sampah organik sisa dapur yang telah diberikan larutan EM4 ke dalam wadah dan jangan lupa untuk ditutup rapat. Hal ini perlu dilakukan agar dalam proses pengomposan tidak dihinggapi oleh lalat. Karena jika dihinggapi oleh lalat akan muncul ulat atau belatung. Nah, setiap seminggu sekali perlu dilakukan pengecekan dan pengadukan agar sirkulasi udara dalam wadah berlangsung dengan baik dan agar memastikan bahwa proses pengomposan juga berlangsung dengan baik. Dalam proses pengomposan, suhu dalam wadah akan meningkat. Suhu yang meningkat ini merupakan tanda bahwa mikroorganisme dalam proses pengomposan sedang bekerja. Bahwa kondisi pupuk yang kami buat kondisinya masih agak basah dan juga karena kami menggunakan bahan-bahan yang berbeda sehingga bahan yang menggunakan cangkang telur ini kondisinya masih belum menyatu dan juga hancur. Nah, dalam pembuatan pupuk sendiri membutuhkan waktu 7-8 minggu sehingga pupuk yang kami buat juga masih membutuhkan proses waktu hingga benar-benar menjadi pupuk organik kompos yang sempurna. Berikut adalah manfaat pupuk organik kompos, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua dapat memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, yang ketiga dapat meningkatkan kapasitas serap air tanah, keempat dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah, kelima dapat meningkatkan kualitas hasil panen, yaitu yang meliputi rasa, nilai gizi, dan juga jumlah panen. Lalu selanjutnya dapat menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, dapat menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman, dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk kompos yang pertama adalah dalam pemberian pupuk kompos sebaiknya ditaburkan pada permukaan tanah setebal 5 hingga 10 cm agar nutrisi dapat diserap secara perlahan dan ideal bagi tanaman. Yang kedua, perhatikanlah kelembapan tanah. Pupuk kompos akan lebih mudah terserap pada tanah yang lembab. Oleh karena itu, jika tanah di sekitar tanaman masih dalam kondisi yang kering, akan lebih baik jika dilakukan penyiraman terlebih dahulu. Namun, penyiraman yang dilakukan hanya bertujuan untuk membuat tanah menjadi kondisi yang lembab, bukan terlalu basah atau bahkan becek. 3. Hindarkan kompos dari sinar matahari secara langsung. Agar kompos terlindung dari sinar matahari dan air pun dapat meresap perlahan. Bahan yang dapat digunakan berupa jerami, daun-daun kering sebagai mulsanya. Dan keempat, yaitu atur waktu pemberian kompos. Untuk mengatur jarak pemberian, cukup 2-3 kali selama setahun atau setiap 3-4 bulan. Hal ini bisa dilihat dari berapa jumlah daun dan buah yang dihasilkan.
Dan yang terakhir, jangan jadikan kompos sebagai satu-satunya nutrisi tanaman. Kompos memang baik diaplikasikan pada semua tanaman, namun akan lebih baik jika dapat diselingi pemberian nutrisi lainnya.